Saudara, lebih lengkap soal arus mudik di Lebaran tahun ini dan bagaimana pula perhatian serius pemerintah setelah ada kecelakaan di jalur kontraflow tol Jakarta Cikampek. Kita akan membahasnya bersama dengan Ellen Tangkudung, pakar transportasi Universitas Indonesia. Mbak Ellen, terima kasih sudah hadir di Kompas TV bersama kami. Mbak Ellen, setelah apa yang terjadi pada pagi tadi, sekitar pukul 7 pagi tadi, kontraflow diberlakukan di tol Cikampek, tepatnya di kilometer 58 terjadi kecelakaan yang melibatkan bus dan juga 2 mobil pribadi. Apa yang menjadi pandangan Anda terkait hal ini? Ya, saya sendiri sih sebenarnya kurang setuju dengan kontraflow. Karena dari sisi safety itu sangat rendah di jalan tol lagi ya. Dan kemudian itu sebenarnya kontraflow kan adanya harusnya hanya di dalam kota atau jalan-jalan yang karena macet panjang ya di dalam kota. Tapi kalau sudah antar kota dan jaraknya panjang, itu memang safety-nya sangat rendah. Dan safety itu harusnya tidak perlu dibuktikan ya. Artinya secara teoritis memang safety, tetapi ya sekarang sudah terbukti bahwa dengan adanya kontraflow itu kecelakaannya fatal. Sampai meninggal dunia banyak, dan itu mungkin saja karena pengendara bukan yang sering lewat jalan itu. Kemudian memang jangan-jangan juga bukan pengemudi yang sering mengendarai kendaraan dengan jarak yang panjang seperti itu. Jadi memang harus konsentrasi sangat tinggi kalau di kontraflow. Nah, oleh karena itu saya sih mengharapkan tidak perlu ada lagi kontraflow, tetapi lebih baik satu arah. Kalau satu arah kan benar-benar seluruhnya menggunakan arah yang sama. Oke. Artinya tidak cukup hanya evaluasi kontraflow-nya saja, tapi kontraflow-nya sama sekali tidak digunakan. Kalau saya sih menyarankan itu. Sudah terbukti safety-nya sangat rendah. Ya, itu hanya orang ya, kalau kita bisa menasehatkan kalau lewat kontraflow harus sangat berhati-hati, harus sangat pelan-pelan seperti itu. Kan nasihat itu belum tentu sampai ke orang-orang pengemudi itu, apalagi mereka yang mungkin belum biasa dengan kontraflow. Mungkin kalau di Jakarta kita lebih biasa ya, karena ada kontraflow di jam-jam sibuk ya. Tetapi mungkin saja itu nggak pernah gitu lewat kontraflow. Gitu. Kalau kontraflow itu kan benar-benar kita harus pada jalurnya, tidak boleh meleng sama sekali, dan tidak boleh berhenti. Betul. Ya, karena kan itu kan apalagi dengan kecepatan tinggi. Kalau saya sih sarannya nggak usah lagi pakai kontraflow. Oke, kalau tidak ada kontraflow lalu satu arah, apakah ini kan akan menimbulkan protes juga, Mbak Ellen, dari arah berlawanan nih, tidak mendapatkan porsi jalan karena diambil semua oleh dari arah Jakarta. Misalnya dari Bandung ke Jakarta pada protes nih seperti lebaran-lebaran tahun lalu nih, gimana? Ya, kebetulan kontraflow diterapkannya di jalan tol Trans Jawa ya, di mana alternatif jalannya ada. Jadi ada jalan Pantura yang sejajar dengan jalan tol, itu bisa digunakan, dan diharapkan juga pengaturan kelola lalu lintas di jalan Pantura juga dilakukan. Artinya tidak boleh ada pasar tumpah misalnya. Jadi harus benar-benar itu diterapkan untuk arus mudik ini. Gitu. Jadi jangan hanya jalan tol, kan ini seakan-akan pusat perhatian hanya di jalan tol. Tapi jalan Pantura sebagai jalan alternatif itu juga harusnya diperhatikan dengan baik, karena tumpahan dari jalan tol juga akan ke situ juga gitu. Kalau penerapan kontraflow dihapus, lalu prioritasnya lebih kepada satu arah, bagaimana pengendara yang sudah berada di dalam tol yang kemudian nantinya ditutup gitu, seperti yang ramai di media sosial Mbak, tahun lalu itu banyak sekali yang dari arah Bandung menuju Jakarta harus berdiam di tol selama berjam-jam ini, dan mereka protes keras gitu. Ya, memang tidak bisa sewaktu-waktu seperti itu ya, harus diberitahu sebelumnya, dan sebenarnya kan bisa dihitung jaraknya. Jarak dan waktu ketika akan sampai di situ, sampai di yang one way itu memerlukan berapa lama dengan kecepatan berapa. Nah, dari hitungan itu bisa diberitahu di mana harus ada pemberitahuan bahwa akan terjadi one way. Dan sebelumnya ya memang sangat disarankan
pengemudi mudik ini selalu mencari pengetahuan tentang lalu lintas lewat jalur-jalur medsos, lewat media dan sebagainya. Jadi jangan benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. Itu satu. Tapi yang berikutnya adalah memang harus diberitahu sebelumnya. Walaupun udah pengumuman di mana-mana, tapi di jalan tol itu sendiri harus diberitahu sebelumnya bahwa jam sekian akan dilakukan one way itu gitu. Itu dengan perhitungan bisa. Oke. Kalau Mbak Ellen tidak setuju dengan kontraflow, lalu penerapan satu arah juga perlu sosialisasi yang sangat sangat rapih seperti itu ya Mbak Ellen. Apakah ada rekayasa lalu lintas lain untuk mengurai kepadatan di jalan tol? Ya memang infrastruktur jalan tol, jalan, jembatan tidak dibangun untuk kapasitas mudik ya. Jadi memang kalau macet ya pastilah pasti bakal macet asalkan macet itu dikelola ya. Dikelola artinya sudah direncanakan bagaimana cara pengelolaannya. Bagaimana caranya? Kalau bukan one way harus disosialisasi kontraflow. Saya sendiri tidak setuju dengan adanya kecelakaan itu ya karena safety-nya sangat rendah. Bagaimana caranya? Nah, caranya memang harus ada pengelolaan yang terpadu antara setiap gerbang tol sehingga dapat diketahui arus yang paling misalnya terjadi arus yang sangat tinggi misalnya arus yang volumenya paling banyak gitu. Nah, dia akan nyampe di pintu tol tertentu kira-kira jam berapa. Nah di situ mobile reader turun semua gitu misalnya. Jadi cepat itunya. Kan salah satu penyebab macet itu kan pintu tol. Nah itu diinikan. Atau malah tidak dilakukan sama sekali perhentian di pintu tol itu misalnya. Oke. Dipercepat saja gitu. Itu salah satunya. Oke, Mbak Ellen, tahun ini kan sekitar 193 juta kalau kata pemerintah pemudik. Dan tiap tahun meningkat termasuk pemudik yang menggunakan sepeda motor. Tidak hanya membawa barang bawaan yang besar-besar, kadang juga membawa anggota keluarga yang ada anak kecilnya di sana. Seperti apa Anda melihat ini? Apakah ini merupakan satu aktivitas mudik yang justru sebenarnya sebaiknya dihindari gitu? Apa solusinya? Itu dari bukan awal mudik ya, dari sejak lama kami yang pengamat transportasi yang memang benar-benar memperhatikan hal itu selalu mensarankan agar tidak menggunakan sepeda motor. Tapi tidak mungkin kan, karena sepeda motor itu kan bagian dari transportasi pada level tertentu, mayoritas, dan juga menunjukkan tingkat sosial tertentu gitu. Nah oke, tidak mungkin, tapi yang harus diperhatikan adalah jagalah safety dari kendaraan itu, kemudian bagaimana supaya naik sepeda motor itu hanya satu penumpangnya. Dan barangnya ya memang sangat terbatas, namanya sepeda motor. Tidak boleh melebihi dimensi dari motor itu sendiri. Itu yang harus, dan kalau awal-awal dulu ya, itu polisi sangat memperhatikan itu. Jadi nggak boleh dan disuruh balik atau anak dan istrinya misalnya disuruh naik bus misalnya. Seperti itu, tapi nggak tahu ya sekarang. Sekarang nggak ya? Sekarang kayaknya enggak deh. Oh gitu? Ya, saya juga nggak tahu ya. Tapi menolong dengan mudik-mudik gratis dengan bis juga itu menolong, tapi saya lihat tetap saja yang naik sepeda motor tetap banyak. Ya paling tidak harus tegas polisi. Sekali lagi itu safety. Jadi safety itu istilah tidak perlu dibuktikan deh. Jangan itu gara-gara sepeda motor begini akhirnya Anda kecelakaan. Bukan begitu, tapi sebelumnya harus diberitahu. Bahwa itu nggak safe sama sekali. Baik ya, namanya juga kalau sepeda motor kan orang yang naik mesin ya. Kalau kita di mobil kan kita di dalam kendaraan dalam mesin ini kan butuh konsentrasi lebih tinggi untuk menjaga konsentrasi lebih tinggi, dan apalagi kalau istilahnya mudik ya, pasti istilahnya mudik itu kita kadang-kadang secara teori mengatakan di atas 50 km lah gitu. Kan ada juga sepeda motor yang hanya daerah situ saja, tapi ada cuma 50 km. Untuk bisa menganalisis kita menyebutnya seperti itu. Itu harus benar-benar siap gitu ya. Jadi harus ada istirahat, harus ada pengetahuan yang baik tentang jalan di situ. Gitu. Kondisi fisik dan juga mental
konsentrasi yang prima sekali ya. Iya, Mbak betul. Ellen. Termasuk juga bagi para, kita kembali lagi ke pengguna jalan tol Ya. di Trans Jawa khususnya dari Jakarta menuju timur Pulau Jawa. Eh, Kalau tadi Mbak Ellen bilang tidak setuju dengan kontraflow, tapi kan kalau kita melihat kondisinya saat ini mudik sudah berjalan, tidak ada pilihan lain seperti itu Mbak. Karena kalau diberlakukan satu arah nanti akan berimbas pada arah berlawanan dan ini mungkin belum diantisipasi oleh pihak terkait. Apakah kontraflow diberlakukan, solusinya apa? Apakah kecakapan pengemudi untuk dipastikan cakap betul atau pengamanan di jalur yang diberlakukan kontraflow ini lebih diperketat lagi? Seperti apa, Mbak? Saat ini kalau mempersiapkan pengemudi sudah terlambat. Artinya itu kan harusnya, dan apalagi kalau pengemudi-pengemudi pribadi seperti itu kan, bagaimana kita tahu bahwa mereka siap atau tidak? Bagaimana kita tahu bahwa mereka akan melewati kontraflow dengan kesiapan mental dan kesiapan pengetahuan keterampilan mereka di jalan tol yang dengan kontraflow itu kan sudah terlambat menurut saya kalau baru mau disiapkan gitu ya. Yeah. Jadi saya pada prinsipnya tetap lebih baik tidak kontraflow. Nah kalau soal one way itu memang kan sudah disiapkan juga oleh mereka, oleh stakeholders yang terkait. Itu sebenarnya sudah disiapkan juga, cuma memang kontraflow itu diberlakukan sebelum masuk one way kan. Jadi sebelum masuk one way dikontraflowkan dulu, jadi sudah terurai baru one way seperti itu. Tapi ya tetap saja terbukti gitu dari kecelakaan tadi bahwa ya kita belum tahu ya penyebabnya, apakah sopir ngantuk atau tidak, tetapi fatal lah, pasti fatalnya gitu. Iya, tentunya bagaimana penerapan kontraflow ini secakap mungkin harus dipastikan Mbak Ellen, karena sebelumnya sudah terbukti kontraflow ini sangat efektif soalnya untuk mengurai kemacetan di jalan tol. Saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait dengan pantauan arus mudik 1445 Hijriah yang akan kami lanjutkan usai jeda. Bersama dengan pakar transportasi Universitas Indonesia, Mbak Ellen Tangkudung. Mbak Ellen, kalau tadi kita membahas soal mudik menggunakan kendaraan pribadi, baik roda 4 maupun roda 2 dengan segala tantangannya. Pilihan untuk menggunakan moda transportasi publik seperti kereta api contohnya, ini sebenarnya bisa jadi pilihan yang lebih yang lebih aman mungkin, lebih nyaman seperti itu. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan juga otoritas terkait untuk mengakomodir pemudik ini bisa lebih banyak untuk menggunakan kereta api misalnya? Iya, kalau kita lihat dari pengalaman yang lalu-lalu memang kereta api sudah menjadi pilihan sebenarnya dari para pemudik dan sudah jauh lebih baik daripada sebelum ya mungkin 10 tahun yang lalu ya, di mana karcis masih banyak calo ya, dan masih ada yang tidak dapat tempat duduk. Kalau sekarang sudah sangat rapi dan ada seperti boarding pass gitu ya, masuk baru sudah punya tiket baru bisa masuk. Menurut saya itu sudah sangat baik dan ternyata juga peminatnya itu sudah memenuhi kapasitas gitu. Artinya masih kurang, tapi kalau sudah tidak dapat tiket kan tidak bisa memaksakan lagi gitu. Jadi nggak ada lagi yang saya harus naik kemudian menggunakan cara-cara yang tidak baik. Tetapi mereka mengatur waktu. Jadi beberapa, kalau tahun lalu saya pernah ngobrol dengan para pemudik dengan kereta, mereka memang sudah membeli, jadi perencanaan orang yang menggunakan kereta itu lebih baik. Jadi nggak mendadak, mereka sudah tahu cutinya kapan, atau mereka juga pekerja sendiri ya, yang tidak perlu cuti, sehingga mereka membeli tiket itu jauh hari sebelum waktu untuk mudik. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa penumpang kereta itu mungkin mirip-mirip juga dengan pesawat. Mereka tahu bahwa itu lebih baik dibeli jauh hari sebelumnya, sehingga dapat tiket. Kalau sudah mepet nggak dapat tiket ya sudah gitu. Mereka akan menggunakan alternatif yang lain. Untuk infrastruktur kereta api sendiri seperti apa, Mbak Ellen? Apakah sudah cukup baik untuk memenuhi kebutuhan para pemudik? Ya,
Maksudnya infrastruktur jalan relnya segala macam. Iya, sebenarnya ya itu saya katakan infrastrukturnya makin lama makin baik dan saat ini yang masih menjadi masalah itu adalah masih ada pintu-pintu kereta yang ilegal. Itu ada di luar kota ya pasti ya. Dan itu banyak digunakan oleh sepeda motor biasanya. Nah itu yang mungkin daerah harus memperhatikan supaya dengan frekuensi kereta yang sangat tinggi saat ini dan sudah double track ya, jadi tidak usah menunggu. Ya, tidak saling tunggu. Jalur itu boleh pengelolaannya sudah lebih baik dalam arti frekuensi. Ya permasalahannya justru bukan di keretanya sendiri tapi di persimpangan sebidang dengan jalan raya yang ilegal. Dan itu masih banyak ternyata di daerah-daerah dan rawan kecelakaan di situ gitu. Dengan frekuensi yang lebih tinggi ini memang itu yang sangat diperhatikan. Kalau dari sisi stasiun menurut saya sih sudah baik dan mereka sudah menerapkan penggunaan seperti boarding pass itu ya di stasiun-stasiun besar itu sudah baik. Mungkin yang perlu disiapkan lagi oleh Pemda daerah itu adalah supaya di setiap stasiun itu tersedia angkutan lanjutan. Jadi kereta itu kan bukan tujuan akhir. Macam shuttle. Shuttle atau ya kalau daerah-daerah tertentu yang di Jawa ini kan ada daerah-daerah yang memang penduduknya banyak yang merantau. Ya kalau sudah tahu begitu ya mereka bisa sekarang kan dengan WA Group bisa diinformasikan jam sekian nanti dijemputlah oleh Pemdanya. Kan nggak semua daerah di Jawa ini kan dilewati kereta ya, tetapi jalan raya, jalan kabupaten itu sudah bagus-bagus. Nah, bisa Pemda menyiapkan jemputan sehingga orang lebih tertarik lagi dengan kereta, dia tidak bego di stasiun gitu ya, nggak tahu mau naik apa gitu. Nah, itu bisa disiapkan gitu dengan baik. Mbak Ellen, untuk mengundang masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor untuk lebih memilih kereta api misalnya. Ini kan butuh kapasitas yang lebih banyak dulu hingga nantinya orang-orang terakomodir seperti itu, Mbak. Ini apakah perlu penambahan armada atau seperti apa sih? Ya sebenarnya untuk ya sekali lagi infrastruktur tidak dibangun hanya untuk mudik ya. Jadi memang dibangun untuk reguler, tetapi ketika mudik kalau di kereta itu bisa ditambah kereta-kereta tambahan. Itu bisa dilakukan tergantung dari kesibukan atau peaknya ini, dan itu bisa dipelajari dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, tapi kan tiketnya tadi sudah diambil oleh orang-orang yang sudah punya jadwal jelas seperti itu. Iya. Oh maksudnya untuk memindahkan mereka yang tadi kendaraan pribadi. Ya tentu saja harus ada ya selalu sosialisasi dilakukan. Nah dan kereta itu bisa direncanakan dengan baik. Artinya ya tentu saja kita tahu kita sekarang bisa semuanya diinformasikan lewat media sosial dan itu bisa dikatakan bahwa oh kereta sudah habis tapi untuk tanggal sekian ada kereta tambahan. Misalnya seperti itu. Dan kalau memang informasi itu bisa disampaikan lewat media, lewat TV, lewat seperti Kompas TV atau di media-media lain sekarang cepat kok itunya. Blastingnya itu ya, sharingnya cepat sekali gitu. Iya. Jadi tapi ya tetap pengguna kereta itu biasanya bukan yang mendadak. Jadi mereka sudah itu sebelumnya. Jadi sekarang mungkin mereka bisa melihat oh kereta itu aman, kereta itu bisa dijemput, kereta itu tepat waktu. Salah satu yang ini kereta tepat waktu loh. Karena sampai sekarang kita masih melihat bahwa kereta frekuensinya jelas dan waktunya lebih tepat gitu. Iya. Ya, itu bisa yang sekarang masih mudik naik sepeda motor atau ya naik sepeda motor atau naik kendaraan pribadi bisa itu untuk tahun depan saya naik kereta aja lah gitu. Iya, tidak hanya kereta, kita juga sebenarnya punya kapal laut Mbak Ellen sebagai negara maritim. Kita lihat informasi selanjutnya saudara, kapal Pelni dari Kalimantan kembali membawa ribuan penumpang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Peningkatan penumpang signifikan jelang Lebaran. Ribuan pemudik kembali tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Satu kapal Pelni membawa 1.293 penumpang dari Kalimantan dan juga Malaysia. Satu kapal swasta telah sandar membawa ribuan penumpang dari Samarinda. Sementara itu untuk mengangkut pemudik dari Kalimantan ke Pelabuhan Parepare dan sebaliknya, Pelni menyiapkan 6 kapal. Saudara, sementara itu, trafik kendaraan di sekitar Pelabuhan Merak, Banten mulai landai sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat siang tadi. Meski begitu, antrean kendaraan roda 4 masih memadati areal pelabuhan. Meski ada penurunan volume kendaraan, namun antrean mobil yang hendak melakukan proses check-in masih lengang di areal pelabuhan. Tercatat hingga kemarin 169.000 lebih penumpang yang meninggalkan Pulau Jawa. Sementara ada total 18.000 mobil yang melewati Pelabuhan Merak, Banten. Sementara itu, 2 hari jelang Lebaran, antrean pemudik motor masih ramai di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Para pemudik motor tujuan Pulau Sumatera itu dengan tertib menunggu giliran untuk masuk ke dalam kapal yang menyeberangi perairan Selat Sunda. Kepadatan kendaraan pemudik motor mengalami penurunan jumlah pemudik motor lantaran sudah terjadi pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Ya, kita masih membahas tentang dinamika pemudik di tahun ini, Mbak Ellen. Kalau tadi kita bahas soal kendaraan pribadi dan juga kereta api, bagaimana dengan jalur laut? Ini salah satunya penyeberangan antara Selat Sunda dan juga Pulau Sumatera yang biasanya selalu aja ada antrian yang sangat panjang ini dari tahun ke tahun. Ini Mbak Ellen melihatnya seperti apa? Ya, tadi kalau dilihat kan ada kapal itu ada 2 ya, kapal-kapal Pelni yang memang jarak jauh ya, yang ternyata memang kalau kita lihat dari gambaran tadi kebanyakan mereka yang dari sektor informal yang memang tujuannya kalau nggak Pelabuhan Semarang, Surabaya ya ke Jawa ini. Itu kelihatannya ya cukup lah ya, maksudnya tidak terjadi lonjakan terlalu tinggi, tapi memang banyak mereka yang menggunakan itu. Nah, yang permasalahan besar memang di penyeberangan Merak Bakauheni ini ya, dan itu saya melihatnya ASDP ya sebagai pengelola penyeberangan ini masih kurang mengantisipasi lonjakan-lonjakan seperti ini. Kenapa? Karena masih sama lagi dengan sebelum-sebelumnya. Padahal sekarang itu jalan tol Sumatera kan juga sudah mulai tersambung dari Lampung, Sumatera. Kemudian ya kalau mau diteruskan bahkan sampai Medan juga bisa gitu ya, walaupun masih belum nyambung-nyambung semua, masih terputus ya. Tetapi itu kan harus diantisipasi dengan baik dengan mengelola pelabuhan ASDP ini dengan sangat dengan sangat teratur. Dengan sangat teraturnya gimana? Maksudnya semuanya sudah harus pakai online. Misalnya itu ya untuk tiket. Sehingga mereka yang belum punya tiket harusnya tidak bisa diangkut. Harus sudah ya sekarang ini sudah wajib lah orang semuanya harusnya membeli dengan online. Itu sama juga dengan kereta juga seperti itu. Gitu. Dan secara infrastruktur dermaga di Merak itu kan ada 7 ya. Kemudian saya lupa ya 1 itu masih digunakan untuk apa. Kapalnya sih cukup tapi kayaknya dermaganya masih kurang deh kalau dermaga ya. Dan mungkin bisa ini kan kapal penyeberangan, kapal feri ya. Itu sebenarnya bisa juga dengan ketika ke dermaganya tidak menyamping seperti ini ya, tapi karena bisa begini gitu. Jadi bisa turun ya, itu dikelola dengan baik lah. Sehingga lebih banyak yang bisa didaratkan di dermaga itu gitu, bisa lebih cepat gitu. Kecuali ada gangguan angin, ada gangguan gelombang tinggi ya. Itu baru memang agak sulit ya. Tetapi kalau cuaca biasa-biasa saja mungkin bisa lebih banyak kapal yang bisa dilabuh di
dermaga-dermaga ada. Tapi ada juga masalah soal penjualan tiket ini informasinya. Karena kalau kita dapat informasi kalau satu kapal itu ada sekitar 500 kendaraan atau 500 mobil ini. Sementara pembelian tiket walaupun sudah online tapi masih ada dugaan calo yang bermain di sana. Betul. Ini benar nggak sih? Iya, saya nggak mengalami sendiri ya, tapi cerita itu banyak. Dan itu yang saya katakan bahwa pengelolaan yang masih kurang baik. Karena di kereta tuh sudah enggak gitu, udah enggak ada seperti itu calo. Kenapa di situ masih ada calo? Ya, dan saya khawatirnya calo-calo ini justru di orang-orang dalam tanda kutip merasa penting, merasa VIP, sehingga mereka bisa lewat jalur-jalur. Tuh yang merasa VIP siapa? Ya nggak tahu saya. Bukan penumpangnya, oknum penumpangnya, oknum penumpangnya gitu ya, sehingga mereka bisa dengan jalur-jalur tertentu bisa dapat gitu ya, walaupun belum punya tiket sudah bisa masuk gitu. Itu kan juga ya saya sih nggak lihat sendiri terus terang, tapi cerita tentang itu sering. Berarti yang jual bisa jadi orang dalam juga? Iya, orang dalam juga. Iya. Nah itu yang saya katakan bahwa itu harus benar-benar dikelola. Jadi perusahaan penyeberangan ASDP ini harus benar-benar jeli terhadap itu gitu. Jangan, nggak boleh terjadi se-VIP apapun ya, kecuali VVIP gitu ya, itu tetap harus lewat online itu. Sehingga kalau sudah habis ya sudah habis gitu. Ya kecuali ada tambahan armada misalnya, itu bolehlah bisa diberikan informasi lagi. Tapi kalau tidak ya harusnya sudah belajar dari kereta lah gitu. Karena memang arusnya sekarang lebih tinggi. Karena jalan tolnya sudah nyambung gitu ya. Sehingga keinginan orang untuk menggunakan kendaraan roda 4 itu cukup tinggi gitu. Untuk sampai di sana daripada kalau kayak ke Lampung, ke Palembang naik pesawat kan tanggung sekali gitu. Iya benar. Baru naik lewat Selat Sunda udah turun gitu. Jadi capek juga gitu untuk ininya, daripada ini banyak sekali orang yang ingin sekali menggunakan jalan tol dan itu sudah bagus, tapi stucknya di sini di pelabuhan. Sudah bagus juga dengan mengalihkan ke pelabuhan Ciwandan untuk sepeda motor ya, tetapi coba dilihat dulu di sana jalan ke sana bagaimana gitu ya, cukup baik nggak infrastrukturnya. Tapi itu juga alternatif yang bisa digunakan gitu. Iya, karena tadi informasi dari rekan kami jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di sana juga mengatakan yang sudah datang tepat waktu sesuai tiketnya, namun harus mengantri karena belum bisa naik ke kapal. Iya, ya seperti itu. Ya. Harus jadi. Jadi dari sisi pemudiknya pun juga harusnya memperhitungkan waktu lah ya, dengan jalan tol yang tidak, kan Google Street gitu kan juga bisa dilihat, jangan terlalu mepet lah datangnya. Baik. Jadi jangan sampai terlambat. Apapun kalau naik pesawat terlambat juga nggak diangkut kan. Jadi memang resiko lah kalau terlambat dia nggak bisa naik gitu. Oke, terima kasih Mbak Ellen Tangkudung, pakar transportasi Universitas Indonesia sudah berbagi pandangan bersama kami di Breaking News Kompas TV.